Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang rukun iman, yaitu pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Tentunya banyak dalil yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Rasul tentang bagaimana kita harus beriman kepada hari akhir. Allah SWT katakan misalnya di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun, artinya dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Maka hari akhir artinya adalah beriman kepada hari akhir, hari akhirat, yaitu kita beriman bahwasanya kehidupan kita di dunia ini akan berakhir, di mana kehidupan dunia ini hanya sementara, diakhiri dengan akan adanya hari kiamat, yaitu kiamah kubro, ya. Karena kiamat itu ada dua macam, kiamat sughra yaitu meninggalnya kita semua, itu kiamat sughra, kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro, terjadinya kiamat besar, hancurnya bumi ini dan alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maka kemudian Allah SWT kembali menghidupkan seluruh makhluk, manusia dan jin, kemudian Allah minta pertanggungjawaban. Maka kita beriman tentang hal itu. Seorang muslim, seorang mukmin tentunya beriman akan adanya hari akhirat. Bahwasanya kehidupan ini tidak hanya di dunia. Dan ini salah satu yang menjadi pembeda antara muslim dengan orang kafir. Di mana orang-orang kafir tidak beriman kepada hari akhirat. Menurut mereka, kehidupan dunia itulah kehidupan. Sudah selesai dunia, selesai. Tidak ada lagi nanti kebangkitan, tidak ada lagi akan adanya perhitungan dan sebagainya. Mereka hanya yakin akan adanya hidup di dunia saja. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dahar, yaitu tidak ada yang membinasakan kita kecuali sudah selesai hidup di dunia ini, sudah selesai. Setelah itu tidak ada kebangkitan, tidak ada perhitungan, hisab dan sebagainya. Tapi seorang mukmin dia yakin bahwasanya akan ada kebangkitan, akan ada pertanggungjawaban. Tentunya secara, dan Allah SWT sudah menyebutkan dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah, apakah kalian mengira kalian itu diciptakan sia-sia atau diciptakan begitu saja, tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah SWT. Tidak mungkin. Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini, kemudian menciptakan manusia, kemudian mengutus para nabi dan rasul, ada syariat, ada perintah, ada larangan. Ada perintah, kemudian Allah janjikan dengan pahala, ada larangan yang melakukannya diancam neraka dan seterusnya. Ini semua faedah. Bahwasanya Allah SWT akan berikan balasan nanti di akhirat. Kalau seandainya kehidupan hanya selesai di dunia, orang akan berbuat semena-mena. Tidak ada aturan.
Tapi Allah SWT menetapkan aturan, dan Allah SWT menyebutkan bahwasanya dunia ini adalah tempat kita diuji dengan perintah dan larangan. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhirat. Kehidupan, dan itulah kehidupan sebenarnya. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yaitu kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, kata Allah. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita di dunia ini belum kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya nanti di akhirat. Maka kalau kita berbicara tentang iman kepada hari akhir sebenarnya cukup panjang, tapi akan kita persingkat atau kita ringkaskan. Itu berkaitan pertama dengan tidak hanya dimulai dengan kejadian hari kiamat, tapi juga sebelumnya, yaitu kita berarti beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Ini masuk dalam pembahasan iman kepada hari akhir. Bahwasanya hari kiamat itu datang tidak begitu saja, tapi ada tanda-tanda sebelumnya. Dan disebutkan bahwasanya tanda itu ada dua macam, alamatul sughra wa alamatul kubra, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil hari kiamat, yaitu berarti kiamat mungkin belum dekat, tapi sudah ada, mendekati. Berbeda dengan tanda besar. Tanda besar itu berarti kiamat sudah di ambang pintu. Tanda kecil hari kiamat itu banyak. Yang pertama kali adalah diutusnya Nabi SAW. Itu tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW, bu'ithtu baini wa baina as-sa'ah kahataini, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, aku diutus dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini, kata Nabi, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kita bisa lihat jari telunjuk dan jari tengah dekat, bedanya sedikit. Panjangnya coba perhatikan. Jari telunjuk dan jari tengah. Kata Nabi, saya diutus dengan hari kiamat itu kahata ini, seperti dua jari ini. Dan memang ketika Rasulullah SAW diutus berarti itulah tanda pertama, tanda kecil hari kiamat. Artinya Nabi akhir zaman sudah datang, sudah diutus, maka berarti hari kiamat sudah dekat. Itu tanda kecil yang pertama. Kemudian tanda kecil yang lainnya disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya, dan tanda kecil ini banyak, di antaranya banyaknya pembunuhan, kata Nabi SAW. Kemudian banyaknya orang atau anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang salah kelihatannya menjadi benar, dan sebaliknya. Kemudian kata Nabi juga termasuk orang-orang berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang bertingkat. Itu tanda kecil hari kiamat. Orang bermegah-megahan dengan masjid. Itu tanda kecil hari kiamat. Itu Nabi sebutkan. Itu semua atau sebagiannya sudah terjadi dan kita sudah lihat itu di zaman kita. Itu tanda kecil hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun tanda besar disebutkan oleh Nabi SAW, di antara tanda besar hari kiamat adalah keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa alaihissalam, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa itu masih hidup. Allah SWT, kita perlu mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi ketika mereka ingin mengejar Nabi Isa, kemudian ingin membunuhnya, Allah SWT angkat ke langit. Dan Nabi Isa masih hidup. Bagaimana kehidupannya itu rahasia Allah, kita enggak tahu. Tapi Allah SWT akan mengutus Nabi Isa atau menurunkan Nabi Isa di akhir zaman, dan dia akan membunuh Dajjal. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian keluarnya makhluk atau suku yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian adanya asap yang meliputi seluruh bumi. Kemudian adanya api yang menggiring manusia, dan ini termasuk terakhir, manusia kepada tempat mereka dikumpulkan. Kemudian ada terjadi 3 gempa yang dahsyat, yaitu
Di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ini disebutkan oleh Nabi SAW ada sekitar 10 tanda besar hari kiamat yang kalau sudah terjadi satu, maka yang lain akan bergantian. Dekat. Seperti kata Nabi SAW, ketika sebuah kalung, ketika sudah putus satunya, maka yang lain akan turun atau akan mengikuti. Begitu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini tanda hari kiamat. Ketika sudah terjadi hari kiamat, seluruh, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, kalau kita ingin baca banyak ya dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tentang ayat Al-Qari'ah misalnya. Itu artinya hari kiamat. Kemudian Al-Haqqah misalnya. Itu juga hari kiamat. Atau kita mau baca tentang hari kiamat, baca surah At-Takwir, kata seorang sahabat, atau kata Nabi SAW ya. Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin melihat atau membaca hari kiamat bagaimana terjadi, baca surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Ya, ketika Allah SWT menggulung matahari dan seterusnya. Bagaimana kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat yang tidak bisa kita bayangkan. Itu adalah hal yang sifatnya gaib karena itu belum terjadi. Maka seorang mukmin wajib dia yakin itu. Kenapa? Diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diceritakan oleh Nabi SAW. Ini yang berbicara iman, bukan akal. Ya. Maka ini diantara ya, diantara kita makna beriman kepada hari kiamat adalah bagaimana kita hari akhir maksudnya, bagaimana kita yakin bahwasanya akan ada hari kiamat, kejadian yang sangat dahsyat, yaitu berakhir kehidupan di dunia ini. Kemudian termasuk ya kalau kita bicara hari kiamat panjang ya, tentunya cukup panjang ya. Termasuk dalam makna beriman kepada hari akhirat ini adalah beriman akan nikmat dan azab kubur. Maksudnya setiap kita akan masuk ke dalam kubur. Dan setiap orang akan ditanya oleh malaikat. Dua malaikat yang disebutkan oleh Nabi SAW akan menanya kita di dalam kubur. Yang pertanyaan itu semua kita tahu sekarang ini. Dan kita tahu jawabannya. Tapi yang menjawab nanti di kuburan bukan lisan kita. Pertanyaannya apa? 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu? Apa agamamu? Semua kita tahu jawabannya hari ini. Tapi yang menjawab nanti di akhirat, di dalam kubur bukan mulut kita, bukan lisan kita, tapi amalan kita. Maka ini 3 hal yang ditanyakan. Pertanyaannya kita tahu di dunia ini, jawabannya kita tahu. Beda dengan kalau kita ujian ya. Kalau ujian kita nggak tahu tuh pertanyaan rahasia atau ditulis sangat rahasia, rahasia negara macam-macam lah. Tapi kalau ini apa? Pertanyaan sudah tahu, jawaban sudah tahu kita. Subhanallah. Tapi bisakah kita menjawabnya nanti di alam kubur, di alam barzakh? Amal kita yang berbicara, bukan lisan kita hari ini. Maka ini yakin kita, ini termasuk iman kepada hari akhir. Bagaimana kita yakin bahwasanya kita akan ketika kita meninggal, sebenarnya disebutkan dalam hadis yang panjang oleh Nabi SAW, ketika seluruh orang sudah ia mengantar sudah pulang, maka datang 2 malaikat akan mendudukkan si mayat dan bertanya kepada mayat tersebut. Maka orang mukmin dia akan bisa menjawab. Tapi orang kafir atau munafik dia tidak bisa menjawab. Kemudian dia dipukul dengan pentungan atau dengan alat pemukul yang membuat dia akan berteriak dan didengar oleh seluruh makhluk teriakan dia kecuali manusia dan jin. Hewan yang ada di sekitarnya itu mendengar itu. Kecuali manusia dan jin. Kenapa? Ini salah satu kekuasaan Allah SWT. Kalau kita mendengar teriakan penduduk kubur, kata Nabi, mungkin kita nggak bisa makan. Mungkin kita nggak bisa hidup di dunia. Selesai. Kenapa? Saking dahsyatnya teriakan penduduk kubur ketika dipukul oleh malaikat itu. Bagaimana kita bisa bayangkan kita didatangi oleh makhluk yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Nabi mengatakan apa? Kalau kita baca hadisnya, azraqan aswadan, 2 malaikat itu berwarna hitam dan biru. Itu kita lihat dalam hadisnya seperti itu. Tidak bisa kita bayangkan gimana malaikat itu. Maka ini keimanan ya kepada hari akhir. Ya, bagaimana setiap kita akan mengalami itu semua, setiap kita.
Kemudian ya beriman kepada hari akhir, ya termasuk tadi kita sebutkan beriman kepada datangnya hari kiamat, di mana hari kiamat itu terjadi disebutkan dalam ayat, ya, akan ada tiupan sangkakala, yang sangkakala itu dipegang oleh atau di mulut malaikat Israfil. Yang ketika ditiup, seluruh penduduk langit dan bumi terkejut. Seluruh penduduk langit dan bumi, kita bisa bayangkan. Penduduk langit siapa? Malaikat. Malaikat terkejut mendengar sangkakala yang dahsyat itu. Tiupan pertama membuat orang terkejut. Tiupan kedua, seluruh yang hidup mati. Seluruh yang hidup mati. Kemudian tiupan yang terakhir, seluruhnya akan bangun kembali, kata Allah SWT. Kata Rasulullah SAW. Maka ini hari kiamat. Kemudian apa? Kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang namanya mahsyar. Kita dikumpulkan. Kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang namanya mahsyar, di mana mahsyar itu adalah tempat yang datar, kata Nabi SAW, dan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, datar semua. Seluruh manusia dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dikumpulkan di satu tempat, laki-laki dan perempuan sebagaimana dia dilahirkan. Maksudnya tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Kita akan dikumpulkan. Dan kita akan dibangkitkan seperti bapak kita Nabi Adam. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, bapak kita Nabi Adam tingginya situna dhira'an, 60 hasta. Kalau satu hasta itu 5,5 meter, 30 meter lebih kurang. Nggak bisa kita bayangkan. Itu kehidupan akhirat. Itu Nabi yang berbicara, dan itu semua nggak bisa kita berbicara seenak kita kecuali berdasarkan hadis dan Al-Quran. Kita dikumpulkan. Aisyah bertanya, bagaimana Rasul? Laki-laki dan perempuan campur. Bagaimanakah yang terjadi? Kata Nabi SAW, persoalan di hari kiamat itu adalah persoalan yang sangat dahsyat, yang seorang tidak akan berpikir lagi seperti kita di dunia. Mungkin kita juga akan berpikir, gimana laki-laki perempuan campur nggak berpakaian? Kalau dibayangkan gimana? Tapi orang ketika itu tidak mungkin berpikir itu lagi. Wal amru asyad, kata Nabi. Bahwasanya urusan di akhirat sangat dahsyat. Sehingga orang tidak mikir itu lagi. Coba kita bayangkan kalau terjadi suatu hal yang dahsyat sama kita tidak mikir lagi itu. Coba terjadi gempa yang sangat hebat misalnya, tidak mikir lagi, kita keluar tidak pakai baju atau apa. Segitulah kira-kira, kita bisa bayangkan itu. Dan hari kiamat lebih dahsyat lagi dari itu. Tidak ada mikir lagi. Tidak terbayang, tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita kiaskan hidup di dunia ini, tidak bisa. Dan kita dijemur di mahsyar itu, disebutkan oleh Nabi SAW, di mana matahari didekatkan 1 mil, kata Nabi. Dan orang akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Dan ada orang-orang yang dapat naungan Allah SWT. Arsy Allah, 7 golongan. Orang-orang yang semuanya panas, dia tidak panas. Nggak ada AC di situ. Yang ada hanya naungan Allah SWT. Maka yang akan menaungi kita adalah amalan kita. Ya, yang akan menaungi kita adalah amalan kita. Di dunia ini bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan bagaimana ya, seluruh makhluk kemudian dalam keadaan panas. Kemudian apa? Mereka semua mendatangi para nabi untuk apa? Untuk meminta syafaat. Semua nabi mengangkat tangan, nggak bisa memberikan syafaat kecuali terakhir kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka datang kepada Rasul untuk memberikan syafaat. Untuk apa? Agar dimulai sidang. Agar dimulai perhitungan. Maka kita di mahsyar akan disidang oleh Allah SWT satu persatu. Kata Nabi SAW, wa in minkum illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara langsung dengan Allah dan tidak ada penerjemah antara dia. Kalau kita hari ini misalnya pergi ke Mekah, tidak bisa kita bahasa Arab, harus kita ada terjemahnya. Atau kita pergi ke Amerika sana, tidak bisa bahasa Inggris, ada penerjemah. Kalau kita nanti berbicara dengan Allah, tidak ada penerjemah. Kita langsung berbicara dengan Allah. Allah SWT akan mensidang kita. Dan juga, termasuk beriman kepada hari akhirat,
kita akan diberikan catatan amal kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang dia diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan mengatakan nanti, inilah buku catatanku, bacalah. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya buku catatannya semuanya kebaikan. Dia bangga dengan itu. Sama kalau kita lulus dengan cum laude misalnya, dengan nilai yang bagus, kita bangga itu. Nih baca. Gitu kan? Karena apa? Isinya bagus. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang dia diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri, atau dalam ayat lain min wara'i dhahri, dari sebelah kanan, di belakang punggungnya, apa katanya? Kata mereka, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau seandainya buku ini tidak diberikan kepadaku, kenapa? Jelek semua isinya. Kalau kita dulu misalnya menerima rapor banyak merahnya misalnya, kalau dulu kan masih ada itu merah tuh. Malu kita. Berapa cabai rawitnya kata kalau orang tua kita dulu. Ada cabai rawit enggak? Ada merahnya enggak? Malu kita. Itu di dunia, di akhirat orang-orang yang dia mengatakan apa? Mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri, dia berandai-andai kalau seandainya tidak diberikan aja nih buku. Kenapa? Buruk semua, naudzubillah. Itu catatan itu adalah apa yang kita ucapkan dan apa yang lakukan hari ini di dunia ini. Kalau kita ingin catatan kita baik, ucapkan yang baik, lakukan yang baik. Tapi kalau kita ingin selain itu, ya silahkan. Apa yang kita panen nanti di akhirat, apa yang kita tanam hari ini. Yang kita tanam hari ini akan kita panen nanti di akhirat. Maka Allah SWT, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seorang atau manusia di mahsyar dalam keadaan panas dan sebagainya. Kemudian kita akan ditimbang. Disebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan catatan amal baiknya, dia akan tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Naudzubillah. Api yang menyala, api yang sangat panas. Yang mana neraka itu disebutkan lebih panas dari api dunia ini. 70 kali ya. Api dunia. Api dunia saja sudah cukup membakar kita. Tapi Allah SWT melipat gandakan. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab yang sangat pedih, kata Allah SWT. Maka beriman kepada hari kiamat termasuk bahwasanya kita akan ditimbang, amalan kita ditimbang, kita ditimbang. Kata Nabi SAW, akan ada orang yang nanti di hari kiamat yang dia badannya besar, tetapi kata Allah SWT, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi orang yang besar ini tidak apa? Tidak lebih berat daripada sayap dari seekor nyamuk dan seterusnya. Bahwasanya amalan itu nanti itu bergantung kepada kita hari ini. Kemudian juga kita akan meniti sebuah jembatan yang disebut dengan sirat, yang kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya jembatan tersebut lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Itu yang akan kita jalani, dan di bawahnya ada neraka, Jahannam. Yang kata Nabi SAW, orang yang lewat di atas sirat bergantung dengan amalannya. Nabi sendiri yang bilang, ada yang berjalan di atas sirat seperti secepat kilat. Ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak dan seterusnya. Dan ketika di jembatan itu ada kalalib. Kalalib itu ada pengait yang akan mengait orang-orang yang lewat di situ sesuai dengan amalannya. Siapa yang berhak dikait kemudian dilempar ke neraka, naudzubillah. Atau dia sendiri yang jatuh nyemplung ke neraka, naudzubillah. Ini semua apa? Sesuai dengan amalan kita. Kemudian ada di ujung sana surga. Yang selamat dia berarti masuk surga. Yang tidak, dia akan jatuh ke dalam neraka, naudzubillah. Seluruh para nabi ketika itu berdoa kepada Allah SWT, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan umat, selamatkan umat. Seluruh nabi, termasuk Rasulullah SAW mendoakan umatnya.
Oleh karena itulah manusia yang paling kita harus berbakti kepadanya, yang paling kita harus mencintainya adalah Rasul. Baru orang tua. Kenapa? Di akhirat, cinta Nabi sampai ke akhirat. Nabi mendoakan kita ketika meniti di sirat, akan memberikan syafaat kepada umatnya. Adapun orang tua belum tentu. Atau anak belum tentu. Ketika terjadi hari kiamat, bisa jadi apa? Kata Allah SWT, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari kiamat, di mana seorang anak akan lari dari orang tuanya, seorang suami akan lari dari istrinya, dan teman akan lari dari kawannya dan saudaranya. Itu hari kiamat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita tentunya berbicara tentang hari kiamat itu sangat panjang sebenarnya, tapi itu secara singkat bagaimana kita berbicara beriman kepada hari kiamat, hari yang sangat besar, dan itulah kehidupan kita sebenarnya. Itu yang paling penting kita ketahui. Dunia ini sebentar dan ini bukan tempat kita. Kehidupan dunia ini bukan kehidupan kita yang sebenarnya. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Itu yang sebenarnya kehidupan kita. Dan ingat bahwasanya bapak kita Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT di surga. Dan kemudian karena melakukan dosa kemudian Nabi Adam disuruh ke dunia. Maka perlu kita ketahui bahwasanya kampung kita sebenarnya adalah surga. Itu harus kita ketahui. Di mana kita pertama kali diciptakan? Di mana kita berasal? Surga. Maka mestinya kita kembali ke kampung kita sebenarnya, itu surga Allah SWT. Tapi tentunya Allah SWT di sini apa? Menguji kita di dunia ini. Mau pulang kampung atau enggak? Mau mudik apa enggak gitu? Atau mau singgah ke neraka? Na'udzubillah. Siapa yang menentukan? Kita hari ini, amalan kita. Ya, amalan kita. Bagaimana kita diuji oleh Allah SWT di dunia ini dengan berbagai macam ujian dan sebagainya. Ada perintah yang mesti kita lakukan, ada larangan yang mesti kita tinggalkan. Kalau kita mengikuti perintah, kita dapat pahala dan bisa kembali dengan aman ke kampung halaman kita, ke surga Allah SWT, mendapatkan keridhaannya. Atau kalau kita, na'udzubillah, malah berlumuran dosa dan sebagainya, maka bisa jadi kita akan singgah ke neraka, na'udzubillah. Dan ini sekali lagi yang menentukan kita hari ini. Kita mau masuk surga, kata Allah SWT, silakan. Allah SWT katakan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Siapa yang ingin beriman, berimanlah kata Allah. Mau beriman, berimanlah. Mau kafir, kafirlah kata Allah. Silahkan kata Allah. "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Tapi kami ingat, kata Allah SWT, kami siapkan neraka bagi orang yang zalim. Jadi kata Allah, mau beriman, monggo. Mau kafir, monggo. Tapi ingat, kalau kalian kafir, itu ada neraka. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita beriman kepada hari akhirat, kehidupan yang sebenarnya, yang kalau kita baca secara detail, sangat tentunya berat kita baca bagaimana kehidupan itu. Dan memang mesti kita banyak membaca ayat-ayat berkaitan dengan itu, dengan hari kiamat, bagaimana kita nanti di mahsyar, bagaimana kita nanti meniti di sirat. Kata Allah SWT, disebutkan dalam Quran sirat itu, "Wa in minkum illa wariduha." Setiap kalian pasti melewatinya, kata Allah. Wa kana hatman maqdiyya. Itu suatu hal yang pasti, kata Allah SWT, pasti Anda akan melewati sirat. Kita semua akan melewati itu. Maka beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, kemudian azab kubur, tentang hari kiamat itu sendiri, mahsyar, sirat, mizan, hisab dan sebagainya, sampai itu semuanya sebenarnya pembahasannya cukup panjang, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada sore hari ini secara singkat, secara umum, mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dan bisa kita baca kitab-kitab ataupun pertama Al-Quran, kita bisa baca dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi bagaimana gambaran tentang hari kiamat itu semua Allah ceritakan dalam Al-Quran. Semua Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita ingat bahwasanya kita tidak akan selamanya di dunia ini, tapi kita akan kembali kepada Allah SWT dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan kita persilakan.
Saya tanya Ustaz. Nah, Saya pernah mendengar ada cerita tentang telaga Haud yang menjadi padang mahsyar, yang kita bisa minum air itu sehingga kita tidak merasakan panas lagi. Seperti apa itu bisa mendapatkannya itu? Iya, setiap nabi, kata Rasulullah SAW, setiap nabi itu memiliki telaga, yang dimana nanti di mahsyar kita akan berkumpul bersama nabi, para nabi. Maka Nabi SAW memiliki telaga di mahsyar nanti yang disebutkan panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan, banyak cangkir yang ada di situ disebutkan oleh Nabi sebanyak bintang di angkasa sana, di langit sana. Kemudian kata Nabi, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Kemudian kata Nabi, siapa yang minum dari telaga itu tidak akan merasakan haus selamanya. Ini keutamaan tentunya. Dan ini keutamaan menjadi umat Rasulullah SAW. Kata Nabi, ana faratukum alal haud. Saya menunggu kalian di telagaku. Dan aku, kata Nabi SAW. Dan tentunya, siapa yang bisa minum dari telaga ini? Tentunya umat Rasulullah SAW. Dan pernah kita sebutkan hadis bahwasanya di akhirat nanti tentunya kita tidak bawa KTP. Kalau hari ini kita bisa bawa KTP, kartu identitas. Nama Ahmad, agama apa? Islam. Begitu kan? Di akhirat nggak ada itu. Lalu bagaimana engkau wahai Rasul, kata sahabat, bisa mengenali umatmu ini yang datang setelah engkau meninggal? Kata Nabi, apa? Bagaimana menurut kalian kalau ada sekumpulan kuda di tanah padang rumput yang luas, yang di situ seluruhnya hitam, kemudian ada di antara kuda-kuda itu yang dia memiliki belangnya, ada warna putihnya. Bisa nggak engkau membedakannya? Bisa. Begitulah aku membedakannya, kata Nabi. Kata Nabi, bahwasanya umatku ini, kata Nabi, ya'ti ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Nabi, umatku nanti di akhirat itu akan datang di mana anggota tubuhnya yang dia basuh ketika berwudu itu akan bercahaya. Jadi kita tidak perlu kita ngaku-ngaku jadi umat Nabi. Nabi udah tahu dan Nabi akan panggil kita, umatku ke sini minum telaga. Apa tandanya? Anggota wudunya, anggota tubuh yang dipakai berwudu ya dibasuh. Ini menunjukkan apa? Kalau seorang tidak pernah berwudu lalu ngaku jadi umat Nabi, gimana? Enggak mungkin. Maka seorang yang dia semakin banyak dia sholat, semakin dia rajin sholat, maka dia tentunya semakin bersinar anggota wudunya, muka, tangan, kaki dan seterusnya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya umat ini akan bercahaya anggota wudunya. Dan dengan itulah Nabi SAW mengenal umatnya. Dan ada juga, kata Nabi SAW, orang-orang yang mereka datang ke telaga kemudian diusir oleh Nabi SAW. Diusir, Nabi sendiri yang usir. Kenapa? Disebutkan dalam hadis itu karena dia melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Yaitu dia mengganti ajaran Nabi. Yang misalnya, ya, ajaran Nabi yang sudah jelas, sholat 5 kali sehari semalam, dia bikin berapa? 6 kali atau 7 kali misalnya. Sholat subuh 2 rakaat, dibikin 3 rakaat misalnya. Sengaja misalnya. Menambah nama syariat atau mengganti atau mengurangi ya. Mengganti gimana? Ya haji ke Mekah, ke Baitullah dia. Kalau sekarang misalnya ada haji ke Curug ke sana misalnya. Nah, ini mengganti syariat namanya. Bikin syariat baru. Nah, ini apa? Ini termasuk orang yang akan diusir dari telaga Nabi. Jadi akan ada orang-orang dari umat Islam juga, tapi dia apa? Diusir oleh Nabi. Kenapa? Karena dia mengganti ajaran Nabi. Maka tugas kita Bapak Ibu mengikuti Nabi, mengikuti syariat. Apa yang sudah digariskan oleh Nabi, apa yang sudah diwajibkan, kita lakukan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Tidak usah agama ini ditambah, dikurang. Apalagi dirubah-rubah. Baik itu dalam masalah ibadah, semuanya. Karena Nabi SAW sudah mengatur semua. Ajaran Islam ini sudah lengkap. Mulai dari adab masuk kamar mandi sampai adab mengatur negara. Semuanya sudah diatur. Ada aturannya semua. Maka tidak boleh kita mengganti-ganti. Kalau kita mengganti, kita diusir oleh Nabi SAW. Ini bukan umatku. Gimana? Engkau mengganti ajaranku, mengganti sunnahku, diusir oleh Nabi SAW. Maka kita
Bapak dan Ibu yang hormati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengikuti syariat ini? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi, ambillah. Apa yang dilarang, tinggalkan. Tugas kita hanya mengikuti. Tidak boleh kita menambah, tidak boleh kita mengurangi syariat, apalagi sampai merubah-rubah. Nah, wallahu a'lam. Nah, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau cukup? Alhamdulillah ya. Nah, kalau cukup, alhamdulillah, mudah-mudahan apa kita sampaikan ini bermanfaat ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.